Puji Tuhan, salam saudaraku. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan membicarakan tentang nekat hidup suci. Bapak Ibu, kita membaca lebih dulu dalam Lukas pasal 12 ayat yang keempat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saudaraku, masalah terbesar hidup manusia adalah ketika ia ditolak dari hadirat Allah. Itu sangat mengerikan. Virus penyakit, kemiskinan, bencana alam, perang, wabah apapun bukanlah masalah besar. Itu masalah fana dunia. 70 tahun hidup kita di dunia dengan tubuh fisik ini membuat apapun akan berakhir. Termasuk juga tentang kebahagiaan. Semua pasti akan berakhir. Tetapi setelah kita memasuki kekekalan, kita masuk dalam dimensi waktu yang tidak ada ujungnya. Ironisnya ini saudara, banyak orang yang tidak memikirkan tentang kekekalan. Saya mengajak kita semua untuk memiliki perasaan krisis. Perasaan krisis yang kita hadapi sekarang ini bukan berangkat karena ada COVID-19. Bukan karena ada perang, bencana alam, kemiskinan, sakit penyakit atau apapun. Perasaan krisis kita haruslah berangkat dari fakta betapa mengerikannya terpisah dari hadirat Allah. Itu sebabnya saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih memperhatikan hidup, bagaimana kita bisa bersekutu atau bisa datang kepada Bapa yang bukan hanya kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi bagaimana hidup kita itu dipermuliakan atau dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan tadi dalam ayat yang saya baca tadi, jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa dan membuangnya ke dalam api kekal. Bapak Ibu, orang ini saudara kebanyakan lebih takut miskin. Orang lebih takut karena sakit. Orang lebih takut mati di bumi ini secara fisik, tetapi tidak takut menghadapi kematian, yaitu kematian yang kedua, ketika dibuang dari hadirat Tuhan selamanya. Kalau kita memiliki perasaan krisis terhadap fakta kekekalan ini, kita pasti juga takut akan Allah. Namun daging kita ini jahat saudara. Kecenderungan untuk berbuat salah itu sangat besar. Jiwa kita juga telah dicemari oleh cara berpikir dunia. Susah untuk berubah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berjuang untuk berubah, karena kita mau berkenan kepada Allah dan mempertimbangkan betapa dahsyatnya kekekalan itu, maka kita akan belajar bagaimana menghormati Tuhan secara patut. Seperti yang sudah saya singgung beberapa hari yang lalu, bagaimana bahwa kita semua pasti akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita yang baik ataupun yang benar. Maka dari itu saudara, bagaimana kita bersikap benar terhadap Allah yang hidup yang menyertai kita. Jangan hanya berkata, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah selamat dan mati masuk surga. Tahukah saudara bahwa ini yang membuat mati iman orang percaya? Banyak orang Kristen yang terjebak di sini dan tersesat di pernyataan ini. Kita dibenarkan karena, maksud saya kita dibenarkan bukan karena berbuat baik. Kita ini diampuni bukan karena kita berbuat baik, kita orang saleh. Kasih karunia yang kita terima karena kebaikan Tuhan semata-mata, bukan karena perbuatan baik atau jasa kita.
Tetapi setelah kita menerima kasih karunia, percaya kepada korban Yesus Kristus di kayu salib dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita, kita dipanggil untuk menjadi sempurna. Inilah kekristenan yang benar. Dalam kehidupan nyata, kita memiliki begitu berani. Mereka yang memberi diri untuk menjadi teroris, dia telah mati terhadap kesenangan dunia, mati terhadap cita-cita, mati terhadap berbagai hiburan dunia ini. Lalu, mengapa kita sebagai orang Kristen dalam catatan itu kita adalah sebagai orang yang telah diselamatkan dan dijanjikan sebuah kepastian. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka surga diberikan kepada kita. Tetapi mengapa kita tidak berani untuk berusaha hidup berkenan kepada Allah dengan berani seperti teroris itu berani mati terhadap cita-cita, kesenangan dunia atau berbagai hiburan di dunia ini. Padahal kita juga disertai oleh Allah. Allah yang memiliki perasaan, Allah yang hadir dalam setiap hidup kita. Kenapa kita tidak nekat? Tidak banyak orang nekat seperti ini. Tapi kalau kita nekat hidup berkenan dan suci, tidak bercacat, tidak bercela, nekat jadi manusia yang mulia, nekat menjadi manusia yang agung, yang menyenangkan hati Allah, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan yang nyata dalam hidup kita. Kalau saudara berani melangkah hidup tidak bercacat dan tidak bercela, saudara baru mengerti kehadiran Allah dalam hidup kita. Membuktikan kehadiran Allah, membuktikan realitas Allah tidak harus melalui mujizat, tidak harus melalui kejadian-kejadian yang spektakuler, namun melalui kejadian-kejadian hidup setiap hari. Bagaimana Allah memproses kita menjadi orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dari pengalaman hidup, kita merasakan realitas Allah yang hidup. Kalau sudah kita bergaul dengan Allah, kita tidak usah berkata, Tuhan lindungi aku. Jadi kalaupun kita berkata Tuhan lindungi aku, itu alasannya karena kita mau nekat hidup suci. Bukan karena masalah-masalah fana dunia ini. Misalkan kita sakit seperti dalam corona hari-hari ini yang begitu merajalela, yang begitu tidak bisa diprediksi. Kita minta perlindungan itu saudara. Saudara, tetapi perlindungan yang kita minta kepada Tuhan supaya dalam situasi yang seperti itu kita tetap hidup suci. Adapun masalah pekerjaan, kesehatan, ekonomi, kita harus berjuang. Yang kita tabur itulah Bapak Ibu yang pasti akan kita tuai. Jadi Bapak Ibu mari kita melihat tentang diri kita. Maukah saudara dan kita semua untuk nekat untuk hidup suci? Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Amin.